ngobrol-ngobrol tentang kejadian tadi siang. Scene berganti di saat Sangjo lagi merias wajahnya. Tiba-tiba Tangyo datang dan terjadilah enak-enak di situ. Menang banyak nih si Tangyo. Keesokan harinya saat mereka bertiga akan meninggalkan hotel, terlihat Tangyo yang lagi berdebat dengan pegawai di situ. Entah mengapa pegawai itu tiba-tiba mengeluarkan sebilah kapak. Namun di saat itu Iji datang dan memberikan sebuah kertas entah kartu nama atau apaan deh. Dan mereka pun berterima kasih kepada Iji. Lalu akhirnya mereka nggak jadi nih meninggalkan hotel itu. Scene berganti di saat Sangji lagi membayangkan sesuatu hal dengan Iji. Tahu lah ya guys lagi membayangkan apa. Malah kebetulan nih, di saat itu Iji datang. Menggunakan pakaian yang sangat seksi mengetuk pintu kamar Sangji. Iji ini mengajak liburan bersama ke sebuah pantai. Ya, karena Sangji yang kayaknya emang suka sama Iji, langsung kegirangan dong saat diajak Iji liburan. Keesokan harinya saat mereka di pantai, Sangji pun mendekati si Iji. Dan sedikit mencuri-curi kesempatan nih untuk berduaan dengan Iji. Di malam harinya mereka pergi ke sebuah klub malam. Dan terlihat sangat bersenang-senang di situ. Scene berganti di saat mereka kembali ke hotel. Mereka mengadakan satu permainan dengan aturan yang kalah akan membuka pakaiannya satu persatu. Permainan macam apa ini? Di situ Iji yang kalah dan sudah nggak menggunakan apapun, harus mau mencicipi lollipop Tangyo di depan Sangji dan Sojong. Sangji yang memendam perasaan terhadap Iji pun terlihat agak cemburu. Setelah permainan itu, Iji pun pergi ke kamarnya dan dibuntuti oleh Sangji. Setelah Sangji sampai di kamar Iji langsung memeluk Sangji dari belakang tanpa menggunakan sehelai benang pun. Dan langsung terjadilah enak-enak di situ. Akhirnya dapat juga. Keesokan harinya terlihat Sangji yang lagi mencari Iji. Sangji pun masuk ke kamar Iji namun dia tidak menemukannya. Di situ Sangji meminum air kemasan dan seketika itu Sangji pun tertidur. Di dalam tidurnya, Sangji ini bermimpi enak-enak dengan Iji di samping kolam renang. Di saat si Sangji ini terbangun, dia melihat Iji yang lagi mainin lollipop miliknya. Dan terjadilah enak-enak lagi. Mimpi yang jadi nyata ya guys. Scene berganti ke Tangyo dan Sojong yang lagi mencari Sangji. Karena si Sangji nggak kelihatan dari tadi siang. Mereka berdua pun masuk ke kamar Iji. Sangji yang ada di situ langsung sembunyi di bawah kolong tempat tidur. Mereka sedikit ngobrol-ngobrol dengan Iji. Lalu mereka berdua pun pergi. Namun Sojong yang curiga Sangji ada di kamar Iji, dia kembali lagi ke kamar Iji. Dan di saat Iji pergi ke belakang, Sojong melihat Sangji di bawah tempat tidur. Keesokan harinya terlihat Sojong yang lagi sakit dan meminta Tahyong membelikan obat untuknya. Setelah Tahyong pergi, Sojong langsung menghubungi Sangji. Ternyata si Sojong ini hanya berpura-pura sakit untuk bisa mengajak Sangji enak-enak. Wah, modus nih. Mereka berdua pun langsung enak-enak di samping kolam renang. Setelah selesai enak-enak, Sojong masuk ke kamar dan minum air kemasan yang ada di situ. Lalu Sojong pun langsung tertidur. Di sisi lain, Tangyong yang lagi pergi dengan Iji beli obat kembali ke hotel dan menemukan Sojong yang sedang tidur. Tangyong jadi curiga nih, karena di samping Sojong ada botol kemasan air minum. Tangyong pun masuk ke kamar Iji dan menemukan sebuah buku. Di situ si Tangyong ini mengetahui tentang air kemasan itu ternyata semacam obat bius. Dan ternyata semua ini ulah si Iji. Tangyong pun langsung menghampiri Iji yang ada di parkiran mobil. Saat Tangyong meminta Iji untuk keluar dari mobil, Sangji pun datang dan terjadilah pertengkaran di situ. Tangyong yang memenangkan pertengkaran itu langsung membawa Iji masuk ke kamarnya. Lalu Tangyong menanyakan tentang air mineral itu dan memaksa Iji untuk meminumnya.
Setelah itu, Iji pun digenjot oleh Tangyong di depan Sang Ji. Sang Ji yang memendam perasaan terhadap Iji langsung melempar Tangyong ke kolam renang. Di akhir film terlihat Iji yang pergi meninggalkan pantai. Dan film pun selesai.